Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee ini. Saya rindu saudaraku, melalui program ini kita umat Tuhan terus dikuatkan, kita umat Tuhan terus diingatkan bahwa kita nggak pernah berjalan sendiri, kita nggak pernah berjuang sendiri. Dan saya rindu melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin hidup beriman, hidup mengandalkan Tuhan, dan hidup berserah kepada Tuhan. Karena dunia di mana kita hidup bukan dunia yang mudah, iya kan? Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang semakin hari semakin bertambah susah. Kita perlu bergantung penuh kepada Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu berharap kepada Tuhan, dan janji firman Tuhan jelas. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur sebab kami tahu Bapa, Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang selalu ada menyertai hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu. Kami percaya kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam Mazmur pasal yang ke-100. Di dalam Mazmur pasal yang ke-100, saya akan bacakan buat saudara ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Di dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat 4 dan ayat yang ke-5, firman Tuhan katakan seperti ini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur mengingatkan kita secara khusus hari ini di ayat yang keempat dan ayat yang kelima dari Mazmur pasal yang ke-100, bahwa kita bersyukur, kita memuji-muji Tuhan, kita melakukan apa yang baik dan masuk dalam pelatarannya, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, bukan karena keadaan kita baik, iya kan? Tetapi karena Tuhan kita baik. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita masuk dalam pelataran Tuhan, kita memuji-muji nama Tuhan, karena kita tahu Tuhan kita baik, bukan karena keadaan baik. Kenapa? Karena ketika kita berkata, oh saya akan memuji Tuhan ketika keadaan baik, saya berani pastikan bahwa kita tidak akan pernah memuji Tuhan. Kenapa? Karena ada datang masalah yang satu, masalah satu belum selesai, datang masalah yang lebih baru, pergumulan yang lebih baru belum selesai, datang masalah yang lebih baru lagi. Sehingga kalau kita hanya hidup berdasarkan keadaan demi keadaan, kita nggak akan pernah bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya pemazmur mengingatkan kepada setiap kita, kita bersyukur kepadanya, kita memuji nama Tuhan, sebab Tuhan baik, bukan sebab keadaan baik. Amin. Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun keadaan kita hari-hari ini, apapun pergumulan kita hari-hari ini, apapun doa-doa yang belum dijawab Tuhan sampai dengan hari ini, yang harus kita lakukan adalah kita tetap harus memuji-muji Tuhan. Amin. Karena apa? Karena Tuhan itu baik. Mungkin sebagian saudara berkata, tapi pendeta bagaimana saya bilang, Alkitab bisa bilang Tuhan itu baik kalau sampai hari ini suami saya nggak pulang-pulang? Mungkin sebagian lagi berkata, pendeta bagaimana Tuhan itu baik kalau saya ngeliat orang tua saya, suami istri ribut, bercerai, bertengkar, ribut, berantem, anak-anak sekarang kecewa, ya kan? Sebagian lagi berkata, pendeta bagaimana saya bisa bilang Tuhan itu baik kalau sampai hari ini saya belum disembuhkan? Saudara dikasih dalam Tuhan, kita seringkali membatasi kuasa Tuhan, dan kita berkata Tuhan itu baik ketika Dia melakukan
apa yang kita mau untuk kita kerjakan. Saya ulangi sekali lagi. Seringkali kita berpikir Tuhan itu akan kita sebut Tuhan yang baik ketika Tuhan melakukan apa yang saya mau untuk saya lakukan, saya inginkan atau saya dapat. Tidak seperti itu cara kerjanya, saudaraku. Jangan pernah lupakan status kita. Kita ini umat, dia Tuhan. Dia yang duduk di dalam kerajaannya, dialah Allah kita. Kita ini umatnya. Kita nggak bisa atur-atur Allah. Kita nggak bisa atur-atur Tuhan. Kitalah yang harus hidup diatur. Kitalah yang harus hidup dituntun. Karena kita adalah umat gembalaannya. Domba peliharaannya. Dengan kata lain, kalau Tuhan bilang, aku akan membawa kamu masuk dalam satu rencanaku yang besar, tetapi engkau harus melalui padang gurun, maka kita cuma bisa bilang, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Jadilah sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik dalam hidupku. Karena kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan sedang buat, tapi yang kita imani, yang kita percaya, dan yang kita akan lihat bahwa Tuhan kerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan kerjakan sesuatu yang luar biasa. Tuhan kerjakan sesuatu yang besar. Di satu saat nanti aku akan melihat bahwa campur tangan Tuhan nyata atas hidupku. Katakan amin. Itu sebabnya bangsa Israel belum bisa melihat tanah perjanjian ketika Tuhan menjanjikan. Belum bisa melihat tanah yang berlimpah susu dan madunya ketika Tuhan menjanjikan. Karena Tuhan menjanjikan pada saat mereka akan keluar dari tanah Mesir. Mereka harus melalui padang gurun, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk melihat tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Mereka harus melalui tangisan demi tangisan, kesusahan demi kesusahan, peperangan demi peperangan. Tetapi di end of the day-nya yang Tuhan bawa adalah sesuatu yang baik. Jadi kita nggak bisa bilang kalau Tuhan itu baik, kenapa ini terjadi, itu terjadi. Itu konsep kita seperti manusia. Konsep manusia kita baik itu adalah seperti apa yang saya pandang baik. Tapi Tuhan bilang, rancanganmu nak bukanlah rancanganku. Jalanmu nak bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganmu dari rancanganku. Kita nggak pernah tahu apa yang akan Tuhan buat dalam hidup kita, tapi yang kita imani dalam hidup kita bahwa sungguh Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. 1 Tawarik pasal 16 ayat 34 bilang begini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada, ayo belajar bersyukur. Kita bersyukur bukan karena keadaan baik. Kita bersyukur bukan karena nggak punya masalah. Kita bersyukur bukan karena toko dagangan kita nggak goncang, saudaraku. Kita bersyukur karena kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kalau sampai saat ini kita belum melihat kebaikan dalam hidup kita, berarti itu belum sampai pada puncaknya. Itu belum sampai pada ujungnya. Tetapi Tuhan akan tetap terus memegang saudara dan saya. Ketika kita melewati badai, melewati padang gurun, kita akan tetap terus kuat. Sampai pada hari di mana Tuhan akan membawa kita melihat pelangi yang indah di balik setiap padang gurun yang ada. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur bahwa setiap benih firman Tuhan yang Tuhan terus tanam, yang Tuhan terus tabur dalam hidup kami, sehingga semakin hari kami semakin dewasa, kami semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhanlah yang terus mengajarkan kami, menuntun kami, mengarahkan kami dalam seluruh jalan-jalan Allah yang sempurna. Itu sebabnya Bapa yang baik, hari ini kami berdoa, biarlah Tuhan terus kuatkan, teguhkan hati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Ingatkan kami selalu bahwa Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang menyediakan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Kalaupun sampai hari ini kami belum melihat, tapi kami percaya suatu hari kami akan jumpai apa yang Tuhan katakan baik bagi kami itu terjadi dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Bilur-Mu menyembuhkan setiap kami. Dan mereka yang susah, mereka yang berbeban berat, mereka yang butuhkan pertolongan, campur tangan Allah sempurna bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.